Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Semangat ya anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, di pelajaran komputer ini, kita masih belajar Microsoft Office Word, yaitu tentang menyisipkan objek. Kita akan belajar menambahkan word art, menambahkan shapes, menambahkan pictures, menambahkan table, dan menambahkan smart art organization chart. Terus ada juga membuat drop cap dan membuat kolom. Di pertemuan kali ini kita akan membahas insert shapes atau menambahkan shapes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran komputer kali ini, mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita langsung buka program Office Word 2016. Kita buka blank dokumen. Nah, menambahkan shapes atau insert shape, caranya adalah klik menu insert, kemudian di group illustration ada shapes. Klik shapes. Nah, ini shape-nya. Kemudian pilih shapes yang akan kita buat. Shape itu ada banyak, ada lines, ada rectangles, ada basic shapes, ada block arrow, ada equation shapes, flowchart, stars and banners, call out. Ya, call out itu terakhir. Oke, kita mulai dari lines. Kita klik lines. Lines itu ada banyak juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 macam lines. Ada yang lines nih. Kita klik lines. Kemudian kita klik sini, klik kiri, tahan, tarik. Nah, ini lines. Ketika gambar lines ini aktif, akan muncul menu baru, yaitu menu format. Ini merupakan bagian dari drawing tools. Untuk mengedit shape, ada di sini, shape styles. Nah, jadi bisa kita klik di sini. Ada theme styles, ada preset. Misalkan ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya shape outline. Nah, kenapa di sini shape fill-nya tidak aktif? Karena lines itu sama dengan outline. Dia tidak memiliki isi. Jadi Pak Jaka contohkan yang ini nih. Pak Jaka kembali ke insert shape. Misalkan ini. Nah, beda dengan ini, dia punya isi. Jadi kita bisa memberi warna pada isinya, pada dalamnya. Contohnya gini, merah. Nah, ini isinya. Sedangkan outline-nya biru, Pak Jaka ganti menjadi misalkan yang terang, kuning. Atau dalamnya kuning, outline-nya merah, biar kelihatan. Nah, ini nih. Ya kan? Sedangkan ini line dia tidak punya isi karena berupa garis. Jadi outline itu atau line ini tidak memiliki warna dalam. Yang ada di sini adalah warna garisnya nih. Nah, ya. Kenapa ininya tidak aktif? Karena line itu tidak memiliki warna dalam. Nah, kemudian juga di sini ada weight. Ini bisa kita atur-atur ketebalannya. Nah, ini lebih tebal. Terus juga ada
dashes, bisa kita ganti-ganti ini. Nah, kemudian ada arrow, mau arrow-nya satu di kanan, di kiri, kiri kanan. Nah, ini panah atau arrow. Kemudian di bawahnya ada shape effect. Pada dasarnya sama seperti word art kemarin, ada shadow, ini bayangan, terus ada perspektif. Perspektif ini tidak bisa ya. Kemudian ada pantulan, cermin nih, reflection, ada glow, pendaran cahaya di sekeliling. Kemudian ada ini tidak aktif karena dia hanya berupa garis, jadi soft edge-nya tidak aktif. Kemudian ada bevel juga nih Pajaka pilih yang ini misalkan, bentuknya jadi 3 dimensi. Nah, kalau lines itu dia hanya bisa dipanjangkan, tidak bisa dilebarkan. Lebarkannya gimana caranya? Caranya adalah di sini. Wake, kemudian more line. Di sini kita tambahkan nih. Misalkan jadi 10, 11. Nah, ini jadi berapa tuh? Lihat nih tuh. Jadi melebarkannya atau tebalnya, jadi kita mengaturnya dari sini. Nah, ini nih jadi lebih tebal. Oke, ini pajak aktifkan lagi, klik format. Itu tentang line, memiliki efek shadow, reflection, glow, dan bevel, dan 3D rotation. Kemudian lines itu juga ada yang arrow, double arrow, ada yang elbow connector. Ini elbow arrow connector, yang double elbow connector. Terus ada yang ini nih. Ini bisa kamu boleh coba-coba aja. Kalau konektor tuh maksudnya gini nih tuh. Ini konektor. Kemudian ada yang ini, terus ada apa nih? Curve, nih kurva nih. Nah, kalau kita tutup, ini kita tidak bisa kita lepaskan. Ini harus ditutup kurva ini nih. Jadi kita harus pertemukan ujungnya dengan titik awal ini nih. Nah, ini nih sudah bertemu, jadi nanti ketutup gitu. Cuma kalau kurva ini dia tidak bebas ya kita menggambarnya. Kita klik, nah ini nih dia akan lurus, kemudian baru kita tarik, dia akan melengkung nih. Nah, kita klik, nah melengkung, klik lagi, melengkung lagi, klik lagi, melengkung gitu. Ini kurva. Berikutnya ada yang namanya, masih di lines ya. Lines itu ada yang namanya freeform. Freeform itu begini nih, dia lebih bebas dibanding kurva. Kita misalnya menggambar nah seperti kurva, dia juga tidak mau lepas nih. Walaupun mouse-nya sudah kita lepas, dia akan tetap nempel sini nih. Jadi harus kita pertemukan dengan titik awal. Nah, kalau sudah bertemu nanti akan memiliki isi yang bisa kita rubah-rubah warna dalamnya ini atau warna isinya. Nah, kalau ini kan dia memiliki warna isi ya tuh. Terus ini warna tepi luarnya atau garis luarnya. Terus dia juga bisa kita beri warna secara gradasi nih. Tuh ya, nanti Pak akan jelaskan di bagian rectangle aja yang ini nih. Kemudian ada lagi setelah freeform ada namanya scribble. Scribble nih. Dia lebih bebas seperti pensil. Nah, bedanya dengan freeform,
Kalau scribble ini bisa kita lepas tuh. Ya udah, dia bisa hanya berupa garis saja. Kalau freeform kan harus bertemu dengan titik awal kemudian membentuk shape. Kalau ini bisa berupa garis saja atau line saja. Nah, kalau scribble dia bisa menjadi freeform. Maksudnya begini. Ini kan misalkan gambar ini. Nggak tahu ini gambar. Nah, ini bisa menjadi freeform. Maksudnya kalau kita pertemukan dengan titik awal, nah dia juga sama nih, memiliki isi. Jadi sama seperti freeform. Jadi bedanya gini. Kalau freeform yang ini nih tidak bisa menjadi scribble, tapi kalau scribble bisa menjadi freeform. Ya. Karena scribble itu bisa hanya berupa garis seperti ini atau bisa juga menjadi bentuk seperti ini yang memiliki isi. Jadi isinya bisa kita beri warna. Kalau kalian gambar-gambar di Word, di Microsoft Office Word, biasanya sih yang lebih enak, lebih nyaman menggunakan yang scribble ini nih. Kalian ingat-ingat nih, ada di bagian line, kemudian kalian cari yang scribble. Ini biasanya buat gambar-gambar enak nih, karena lebih bebas. Cuma memang kalau ingin diwarnai ya harus kita pertemukan nih tuh. Atau kalian bisa menggunakan freeform untuk membuat gambar yang memiliki warna. Contohnya gambar ini. Set, 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 set. Gambar bunga contoh ya. Ini ditambahin tengahnya. Ini bisa kita ganti warnanya. Ini juga dalamnya bisa kita warnai. More fill color. Pilih yang ini misalkan ya. Oke. Ketinggalan. Nah tuh. Ini kan misalkan kalian ingin memindahkan, kok ininya ketinggalan, bisa kalian gabung ya. Ini klik, kemudian ini diklik juga. Nah ini kan nggak ikut keklik nih. Supaya ini tetap diklik, tekan tombol shift, kemudian tekan gambar berikutnya. Nah ini nih, sudah terpilih nih. Ini terpilih, ini juga terpilih. Kalau sudah begini, kita tinggal grup. Ada di sini grup. Nih, sudah ada jadi satu gambarnya. Tuh. Gambarnya sudah menjadi satu. Kecilin. Ini juga kita grup format. Jangan lupa grup itu ada di format ya. Grup. Nah, sudah di grup. Kalau ingin memperbanyak, bisa dengan cara copy, kemudian copy, kemudian di paste gini, klik copy, kemudian paste. Nah, ini ada dua nih. Ada lagi cara cepatnya nih. Tinggal kalian klik CTRL ditambah tombol huruf D. Langsung otomatis ada. Nih tuh. CTRL dan huruf D. Jadi lebih cepat. Kenapa CTRL tambah tombol D? Itu namanya duplicate, menduplikat. Oke, kita kembali lagi ke shapes. Insert shapes line. Ini aja deh. Bunganya misalkan gini. Nah, kemudian tambahkan elips atau oval.
Nah, bentuk-bentuk atau shape yang memiliki isi seperti ini kan ada isinya nih, ada dalamnya ya. Ya, kalau kita beri warna, ini banyak givalnya diganti jadi biar kelihatan. Kemudian ini juga Sheffieldnya pajak ganti. Nah, ini bisa lebih dari satu warna. Nih, misalkan diberi warna dari yang diambil dari sebuah gambar, atau bisa dari gradient, atau bisa juga dari tekstur nih. Tuh, tuh, tuh. Kita akan coba yang dari gradient. Pilih yang more gradient, kemudian pilih gradient fill. Ininya pajaknya ambil yang jangan linear tapi radial. Radialnya pilih yang ini. Kemudian warna pinggirnya tuh ini aja yang merah. Kemudian ini kuning. Nah, seperti itu. Jadi dua warna aja nih. Kuningnya lebih ke sini atau merahnya lebih ke sini. Ini kuningnya ke sini. Kalian bisa menambahkan, ini Pak Jaka menyebutnya jarum-jarum warna nih. Nih, tuh. Bisa menambahkan jarumnya, klik sini. Nanti muncul jarum lagi nih. Atau bisa menghapusnya, klik yang ini. Gitu. Ya. Ini pilihannya banyak sekali opsi untuk mengedit shape yang memiliki isi. Nah, jangan lupa untuk di group, klik group, sudah jadi satu. Nah, itu cara mewarnai lebih dari satu warna. Jadi pilihnya shape fill, gradient, more gradient, nanti muncul format shape seperti ini. Kalian coba-coba saja untuk mengeksplor mewarnai shape. Kalau ini kan udah apa sih namanya? Nah, ini nih yang transparan, terus ini ada bentuk-bentuk. Tapi kadang bentuknya tidak sesuai yang kita inginkan, jadinya di sini nih. Gradient. Ada mau klik more gradient, nanti ada muncul jendela format shape. Kemudian juga di sini tekstur juga yang sudah ada ya. Tapi kita bisa menambahkan tekstur yang lain. Kita klik more tekstur. Nanti muncul lagi di sini. Oh, tekstur itu tadi di sini nih, picture or texture nih. Ini tadi Pak Jaka menggunakan apa? Gambar dari Al-Azhar ya. Ini teksturnya berupa gambar. Ini, oke. Nah, tuh. Jadi picture or texture itu sama ya. Kecuali yang tekstur di sini, yang udah ada di sini nih tuh. Kalian nanti explore aja ya, coba-coba di rumah. Kemudian juga ada pattern. Di sini nggak ada pattern, tapi di sini ada nih pattern tuh maksudnya. Nah, ini pattern nih. Mau bentuk apa, warna apa nih. Seperti batu bata. Ini bisa juga dirubah warnanya ya, bukan hanya biru. Misalnya mau bikin patternnya seperti batu bata ya gini. Nih. Ini foregroundnya pajak ganti abu-abu deh. Terus backgroundnya ya merah, seperti batu bata. Siapa tahu kalian mau menggambar rumah ini nih. Kemudian dikasih warna pattern. Mana sih pattern nih? Gradient, more
Nih, pattern, kemudian pilih yang batu bata. Ininya pilih yang warna putih atau abu-abu atau hitam. Kemudian ininya merah bata. Nah, itu adalah lines. Nih, shape lines. Kemudian ada juga yang rectangle, pada dasarnya sama sih ini rectangle. Nah, terus untuk rectangle itu dia memiliki warna isi ya. Terus memiliki juga outline, warna outline atau warna tepi. Seperti ini, merah, isinya hijau. Nah, dalamnya hijau, warna outline-nya merah. Kemudian juga sama ya, dia ada picture, ada gradient, jadi sama seperti ini nih. Terus bisa juga tekstur. Intinya sama. Pokoknya yang memiliki isi, dia opsi pewarnaannya sama. Nih. Nanti kalian bisa coba-coba. Kemudian juga ini sama outline ya. Efeknya juga sama. Ada yang preset, kemudian ada shadow, ada reflection, pantulan, ada glow, ada bevel, kemudian ada 3D rotation. Ini. Atau kalian bisa langsung ini di sini. Nah, ini bisa juga ditambahkan tulisan atau teks. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih yang add text. Ajakan mau membuat tombol start. Ini dibesarkan, mana home. Kemudian ditebalkan. Nah, ini bisa dikecil-kecilkan ya tuh. Nah, jadikan tombol start. Dari shape rectangle yang ini nih. Banyak nih, ada rectangle-nya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 macam rectangle. Kemudian ada ya juga yang namanya basic shape. Nah, basic shape itu ada yang di sini nih, ada text box untuk membuat sebuah kotak yang di dalamnya ada tulisan. Nah, ini namanya text box. Kalau yang ini kan tadi awalnya tidak ada tulisannya. Untuk menambahkan tulisan, kita klik kanan, terus edit text. Nah, kalau yang text box, dia otomatis sudah ada fasilitas untuk menulis. Ini juga sama nih, kita bisa ganti-ganti nih tuh. Kemudian juga ininya juga sama, ininya juga sama, ininya juga sama. Fill-nya sama, outline-nya sama, efeknya juga sama. Pajakan dari sini aja ya, sama ya. Kalau kita klik menu insert atau klik menu insert shape yang ada di sini. Berikutnya ada basic shape, paling banyak itu basic shape ya. Nih, misalkan kalian membuat rambu larangan. Nah, kalau ininya terlalu tebal, ini kalian bisa atur di sini, tuh. Kecilkan. Rambu larangan biasanya warnanya merah. Outline-nya warnanya nggak ada ya. No outline aja pilihnya. Rambu larangan berhenti misalkan. Berarti kita klik insert, pilihnya jangan langsung diketik sini. Jangan. Huruf S gitu, jangan. Kita insert kemudian pilih word art. Nih yang ini nih misalkan. Kemudian tulis huruf S. Udah deh, tinggal dibesar-besarkan. Nih, tuh. Dilarang berhenti. Itu ditebalkan.
atau huruf S-nya bukan seperti ini nih, yang ini nih, Arial. Nah, dilarang berhenti. Pak, S-nya bukan begitu, S-nya ada di belakang tanda ini. Oh, itu gampang. Kita klik yang S, kemudian di sini ada namanya send backward atau send to back. Kita klik aja ini yang send to back. Nah, udah deh. Jadi dia ada di balik simbol larangan ini. Jadi ini untuk ke depan, ini untuk ke belakang nih. Send backward, send to back. Ada send behind text. Jadi deh, apa namanya? Simbol larangan berhenti. Jangan lupa digabung. Kita klik, kemudian tekan shift, tekan lagi yang ini. Pilih yang huruf. Jangan lupa ya, pilih nih, klik garis pinggirnya, diklik. Kemudian tekan shift, tekan yang ini. Baru deh kita klik format, kita klik group. Nah, udah deh jadi. Oke, berikutnya lagi insert shape. Shape itu banyak ya. Ada yang black arrow. Pokoknya shape yang memiliki isi seperti ini nih. Mulai dari apa sih? Mulai dari rectangle, basic shape. Pokoknya yang memiliki isi. Kalau ini nggak ada isinya nih ya. Ini juga nggak ada. Kalau yang memiliki isi seperti ini, arrow nih ya, arrow yang block arrow, itu berarti ininya sama. Oh, terus shape fill-nya juga sama. Kemudian shape outline-nya juga sama ya. Kemudian efeknya juga sama. Shadow, reflection, glow, bevel, 3D rotation. Itu ya. Block arrow. Kalian bisa coba-coba lagi di rumah. Kemudian ada juga yang namanya equation shapes. Ini untuk menuliskan apa? Rumus ya. Nih. Ini menebalkan. Ini makin kurus tuh. Equation itu adalah simbol perhitungan nih di sini nih. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada sama dengan. Ini kalau mau dikecilkan gini, dikuruskan, dikecilkan nih. Nih, tuh. Ini juga sama ya. Nah, pokoknya ada lingkaran kecil yang warnanya agak kuning, berarti ini untuk menebalkan atau menipiskan. Kemudian ada juga yang tidak sama dengan. Nah, berikutnya ada flowchart nih. Flowchart juga hampir sama dengan yang rectangle. Ada rectangle di sini. Ada yang apa sih namanya nih? Hampir sama sih dengan yang ini nih. Seperti kubus ya. Tuh. Kemudian ini sama ya. Nih. Tuh. Shape fill. Coba beda enggak? Shape fill-nya merah. Oh, ini cuma beda di sini nih. Kalau ini kubusnya mungkin kubus tertutup, ini enggak. Kemudian ada stars and banner. Nih banner, nih star nih. Nah, gitu. Ada bintang. Ini juga sama nih, ada opsi ini untuk menguruskan atau menebalkan. Ini juga sama nih, pasti ada. Oh, enggak ada yang ini ya. Yang ada opsinya tuh yang ini. Ada apa lagi? Ada yang seperti ini. Terus juga ada ini banner ya. Ini masuknya banner nih. Kemudian ada yang seperti piagam. Piagam. Kalau ingin diberi tulisan tinggal klik kanan.
add text. Nah, piagam penghargaan. Nah, gitu. Ini juga sama bentuknya, bisa kita tambah ganti-ganti. Nih, kalau ini nggak kelihatan itunya apa namanya. Misalkan pajak pilih yang ini, yang hijau atau yang ini. Jangan lupa outline-nya diganti jadi misalkan putih nih biar kelihatan. Nih, format. Save file sama ya, selama dia ada isinya. Save file-nya sama, ada gradient, ada texture, ada picture. Kemudian outline-nya juga sama, bisa kita tebalkan. Terus ada ini sama, ada arrow juga. Masa ini ada arrow, nggak bisa ya. Terus juga efeknya juga sama, ada shadow, reflection, ada glow, ada reflection, ada bayangan, ada bevel-nya doang yang dia tidak aktif. 3D texture-nya aktif nih. Shape-nya ternyata panjang sekali nih. Insert shape, apalagi call out, biasanya untuk membuat gambar atau percakapan nih. Kemarin waktu Zoom sudah Pak Jaka jelaskan ya tentang call out ini nih. Nah, ini tinggal ditulis deh. Hai, kamu sedang apa? Itu namanya call out. Call out. Ada lagi nggak? Ada nih. Call out-nya ada yang ini nih. Yang biasa sering dipakai yang ini dan yang ini. Yang biasanya nih lagi merenung nih. Banyak hapus, hapus, hapus. Ini nih. Tinggal ditambah tulisan. Ini biasanya melambangkan ucapan di dalam hati. Kalau yang ini ucapan yang bisa terdengar keluar dari mulut. Kalau ini ucapan yang tidak terdengar atau hanya di dalam hati saja. Gitu ya. Oke, apalagi udah ya. Sampai sini ya. Intinya kalian coba-coba saja. Nih, ada lines, ada rectangle, ada basic shape, block arrow, equation shape, flowchart, star and banners, dan call out. Selama dia memiliki isi mulai dari rectangle sampai dengan call out, dia save file-nya sama, outline-nya juga sama, efeknya juga sama. Yang beda tuh yang line. Selain itu karena tidak memiliki isi ya ininya tidak ada ya save file-nya. Pak Jaka cukupkan pelajaran komputer kali ini yaitu tentang insert shape. Semoga kalian bisa mempraktikkannya di rumah. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kali ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.